Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Dwi Ramadhani Minarto dari kelas MJ 301 dengan NIM 2402001010163 akan mempresentasikan tentang etika bekerja dan berbisnis dalam perspektif agama Islam, nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam dunia modern. Islam merupakan sebuah kepercayaan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Dalam perspektif Islam, aktivitas kerja dan usaha tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dunia saja, tetapi juga mengandung nilai spiritual jika dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai riset di salah satu unggahan Rumah Show, Islam menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai dasar utama dalam menjalankan pekerja serta bisnis. Namun dalam penerapannya banyak individu di dunia kerja dan bisnis yang sering mengabaikan prinsip Islam ini, seperti berbuat curang, menipu, memanipulasi, dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai syariat. Maka dari itu, pemahaman tentang etika kerja dan bisnis menurut pandangan Islam sangatlah penting untuk didalami. Dengan memahami prinsip-prinsip etika Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan penjelasan dari para ulama yang dibahas dalam presentasi kali ini, diharapkan masyarakat yang beragama Islam dapat mengetahui nilai-nilai tersebut dalam konteks dunia kerja dan bisnis modern sehingga dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang adil, penuh berkah, dan diridhoi oleh Allah. Tujuan dan fokus pembahasan dari presentasi kali ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip etika kerja dan berbisnis berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, mengajarkan landasan etika yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis penerapan etika Islam dalam kehidupan kerja dan dunia bisnis di era modern. Islam memandang pekerjaan adalah sebagai dari bagian ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan dengan cara yang halal. Kegiatan bekerja bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga mempunyai nilai spiritual karena menjadi alat bagi seorang muslim untuk memenuhi kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam berbagai studi yang dipaparkan oleh ulama Ahlus Sunnah, dinyatakan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dengan serius dan tidak tergantung pada orang lain. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengindikasikan bahwa bekerja adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, seorang muslim harus berupaya untuk bekerja dengan profesional, disiplin, dan penuh kesungguhan. Etika bisnis dalam Islam merupakan bagian muamalah yang dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam prinsip Islam, memperoleh keuntungan tidak dilarang, tetapi diharuskan untuk melaksanakan bisnis dengan cara yang halal, transparan, dan adil. Inti bisnis menurut dari pandangan Islam bukan hanya untuk mengedepankan keuntungan materi saja, tetapi juga menghadirkan keberkahan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Ayat ini menegaskan bahwa semua kegiatan bisnis harus dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Segala bentuk penipuan, manipulasi, riba, dan ketidakjelasan dalam kontrak adalah hal yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain.
Larangan etika berbisnis dalam Islam. Islam memberikan pedoman yang tegas dalam tindakan muamalah agar setiap aset diperoleh dengan cara yang sah dan adil. Salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap keadilan ekonomi dapat dilihat dari pelanggaran praktik-praktik yang tidak benar seperti riba, goror atau ketidakpastian, dan penipuan dalam kegiatan transaksi. Larangan tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan, menghindari kezaliman, serta menghadirkan keberkahan dalam harta, bukan untuk menyusahkan manusia. Mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah mencakup riba, penipuan, penyalahgunaan, serta transaksi yang tidak jelas perjanjiannya. Praktik-praktik tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan merusak prinsip keadilan dalam muamalah. Riba adalah tambahan yang diperoleh dengan tidak adil tanpa adanya transaksi yang valid atau usaha yang seimbang. Riba sering muncul dalam praktik pinjam-meminjam dengan beban bunga yang memberatkan salah satu pihak. Riba tidak hanya merugikan individu, namun juga berdampak negatif pada sistem ekonomi secara keseluruhan karena menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Sedangkan goror adalah sesuatu yang mengacu pada ketidakjelasan dalam kontrak atau objek yang diperdagangkan yang bisa memicu perselisihan. Goror dapat mencakup mengenai ketidakjelasan mengenai harga, kualitas produk, waktu pengiriman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Goror juga menjadi faktor utama munculnya sengketa dalam transaksi bisnis. Praktik batil dalam lingkungan kerja dan bisnis tidak hanya sebatas pada riba dan goror saja, tetapi juga mencakup korupsi, suap, manipulasi laporan finansial, dan penipuan lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut merusak kepercayaan, menciptakan ketidakadilan, serta menghilangkan berkah dalam rezeki. Dari sudut pandang etika Islam, setiap keuntungan yang ditempuh dengan cara yang tidak sah akan menjadi penyebab penderitaan di dunia dan maupun di akhirat. Sebaliknya, harta yang diperbolehkan secara halal meskipun dengan jumlah yang kecil lebih baik dan penuh berkah. Islam menawarkan kerangka etika yang sangat komprehensif dan sistematis dalam mengatur aktivitas serta bisnis umatnya. Ajaran Islam tidak memisahkan antara urusan duniawi dan kehidupan setelah mati, sehingga setiap kegiatan ekonomi dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam perdagangan Islam, pekerjaan dan bisnis tidak hanya dinilai berdasarkan Maka dari itu, dalam pandangan Islam, pekerjaan dan bisnis tidak hanya dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, melainkan juga dari niat, proses, dan kesesuaian dalam ketentuan syariat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.